Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Horizmi. Di video kali ini aku mau bikin donat bomboloni, ada white ringnya dan ini tuh tanpa cetakan. Isiannya ada fla coklat dan juga vanila, teksturnya lumer banget, nanti juga akan kita bikin sendiri ya untuk flanya. Perpaduan dari rasanya sendiri ada manis, gurih, dan creamy. Ini enak banget, cocok buat ide bakulan. Pertama-tama kita mau bikin fla, siapkan panci atau sospen. Masukkan 120 gram gula pasir, tambahkan 20 gram butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin, kemudian 400 ml susu cair. Ini susunya nggak aku tuang semua ya, aku sisakan setengah, kurang lebih 200 ml. Sisa susu ini akan aku tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok teh pasta vanila, dan juga aku tambah dengan 3 butir kuning telur. Kocok campuran susu, kuning telur, dan juga pasta vanila sampai rata. Dan kalau udah rata, tambahkan 32 gram tepung maizena. Aduk kembali sampai rata. Kalau udah rata, adonan ini bisa kita sisihkan dulu. Dan lanjut kita akan memasak adonan yang berada di panci atau sospen yang udah kita siapkan sebelumnya. Nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian masak sebentar sampai susunya agak hangat. Untuk memasak campuran susu, butter, dan gula ini, usahakan jangan sampai susunya terlalu panas. Kalau susu dan butternya udah setengah leleh, matikan aja api kompornya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai gula pasir dan juga butternya leleh sempurna. Kalau udah leleh sempurna, selanjutnya kita masukkan campuran telur, susu, tepung maizena, dan juga pasta vanila. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kondisi dari adonan yang udah kita panaskan tadi, usahakan jangan sampai terlalu panas karena nanti adonan telur bakalan matang duluan atau menggumpal. Kalau misalnya udah terlanjur panas, kita diamkan dulu beberapa saat. Nah, kalau udah hangat-hangat kuku, baru kita masukkan larutan yang udah kita buat tadi. Lanjut masak dengan api sedang, dimasaknya sambil terus diaduk ya, sampai teksturnya mengental dan meletup-letup. Kalau udah mengental dan meletup-letup seperti ini, kecilkan api, kemudian dimasak sekitar 5 menitan, baru kita matikan api kompor. Pemasakan 5 menit terakhir ini, supaya hasil dari fla vanilanya matang sempurna dan gak gampang basi. Untuk teksturnya sendiri, teman-teman bisa perhatikan, ini sangat halus dan licin ya, ini bagus banget teksturnya dan aromanya juga wangi. Dari satu adonan ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Di sini aku tuang setengah dari adonan. Usahakan tuang di wadah tahan panas. Kemudian setengah dari sisa adonan yang kondisinya masih cukup panas, kita tambahkan dengan 50 gram dark coklat yang udah dipotong kecil-kecil. Aduk sampai dark coklat leleh sempurna dan tercampur rata dengan adonan sebelumnya. Nah, kalau udah rata seperti ini, teksturnya juga halus, mulus, dan aromanya juga wangi coklat. Pindahkan ke dalam wadah tahan panas. Dan dalam kondisi fla masih sangat panas-panas, langsung aja kita tutup dengan plastik wrap. Pastikan plastik wrap menempel di permukaan fla. Nah, sampai menempel seperti ini ya, supaya nggak timbul kulit. Selain itu, tujuan plastik wrapnya menempel di atas permukaan fla, supaya saat mengembun, embunnya itu nggak jatuh lagi ke dalam fla yang akan menyebabkan fla cepat basi. Sisihkan fla dan lanjut kita akan membuat adonan donat. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 50 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, dan 15 gram susu bubuk. Aduk semua bahan kering sampai rata, dan kalau udah rata, tambahkan 120 gram air dingin. Di sini aku pakai air dingin untuk menjaga kondisi dari adonan. Tambahkan juga 2 butir kuning telur. Di sini kuning telurnya aku juga pakai yang habis dari kulkas. Mixer dengan kecepatan rendah sampai sedang selama kurang lebih 5 menitan atau sampai teksturnya menjadi setengah kalis. Dan setelah dimixer selama kurang lebih 5 menitan dengan kecepatan sedang, ini tekstur adonannya udah cukup setengah kalis atau yang artinya udah nggak terlalu nempel di wadah. Teksturnya udah cukup lentur tapi belum yang halus banget. Selanjutnya tambahkan kurang lebih 3 gram garam dan 35 gram butter. Untuk butternya sendiri boleh banget kalau misalnya mau diganti pakai margarin, tapi kalau pengen aromanya lebih wangi dan teksturnya lembutnya tahan lama, sebaiknya gunakan butter. Mixer kembali sampai teksturnya menjadi kalis dan juga elastis, kurang lebih 8-10 menitan.
Dan setelah kurang lebih 8 menitan aku mixer, ternyata ini tekstur adonanku udah cukup kalis, udah cukup halus ya teman-teman. Aku hentikan dulu proses pemixerannya. Nah, adonannya itu halus dan lembut seperti ini. Langkah selanjutnya aku mau cek untuk keelastisannya. Cara ngeceknya juga gampang. Pertama, lumuri tangan kita dengan margarin atau butter, ambil sedikit adonan, kemudian adonannya kita rentangkan secara perlahan-lahan sambil digoyang-goyangkan seperti ini. Kalau udah timbul lapisan tipis yang gak mudah sobek atau biasa disebut window pane, tanda adonannya udah benar dan bisa digunakan. Sebelumnya adonan ini udah aku timbang, beratnya sekitar 520 gram dan adonan ini akan aku bagi menjadi 10 bagian di mana per masing-masing bagiannya beratnya sekitar 52 gram. Nah, kalau udah dibagi jadi 10 bagian seperti ini, langkah selanjutnya kita ambil satu bagian adonan. Letakkan di alas kerja, kemudian kita buang gelembung-gelembung yang terjebak di dalam adonan. Bulatkan sampai permukaannya halus dan mulus, kemudian cubit bagian bawahnya seperti ini. Selain di rounding di atas alas kerja, teman-teman juga bisa melakukan cara pembulatan seperti ini. Caranya itu kita bulatkan di tangan seperti ini, kemudian dibulatkan di telapak tangan. Nah, kalau udah halus permukaannya, bisa langsung kita sisihkan. Kalau semua adonan udah dibulatkan, istirahatkan selama kurang lebih 15-20 menit. Jangan lupa ditutup pakai kain bersih atau plastik bersih. Dan setelah 15 menit didiamkan, ini adonannya memang belum terlalu mengembang. Langsung aja kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan. Nah, saat membulatkan harus kita urutkan ya dari adonan yang pertama kali dibentuk sampai yang terakhir dibentuk. Ini aku siapkan alas kerja, aku taburi pakai tepung terigu. Kemudian di permukaan adonannya juga aku tabur pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Gilas secara perlahan-lahan dan jangan terlalu ditekan. Usahakan bentuknya tetap bulat ya adonannya. Tips supaya tetap bulat harus sering digeser-geser seperti ini, dan untuk memipihkannya jangan terlalu pipih, ketebalannya kira-kira setengah sampai 1 cm. Letakkan di atas kertas yang udah kita tabur dengan tepung terigu, kemudian disisihkan. Lakukan sampai selesai, dan jangan lupa diurutkan dari adonan yang pertama kali dibentuk sampai yang terakhir dibentuk. Selanjutnya istirahatkan adonan selama kurang lebih 30-45 menit atau tergantung dari suhu sekitar. Jangan lupa tutup pakai kain bersih atau plastik bersih supaya permukaannya nggak kering. Setelah aku diamkan 40 menit, adonan pertama aku coba sentuh, terlihat penyok dan dia kembali ke bentuk semula secara perlahan-lahan. Nah, kalau yang ini adonan terakhir aku coba sentuh dan dia kembali ke bentuk semula secara cepat. Tandanya adonan pertama udah siap goreng karena kalau kita sentuh dia kembali ke bentuk semulanya secara perlahan-lahan. Sebelumnya udah aku siapin wajan berisi minyak yang udah aku panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini adonan pertamaku, aku coba sentuh, dia kembali ke bentuk semulanya itu perlahan-lahan ya. Ini tandanya adonannya udah siap goreng. Di sini minyaknya tadi udah aku panaskan ya, jadi kondisinya ini udah cukup panas. Tapi menggorengnya harus pakai api sedang cenderung kecil. Bisa dilihat, adonan donatku mengapung di atas minyak. Tandanya ini pengembangannya udah benar. Untuk menggoreng donat sendiri, usahakan gunakan minyak yang cukup, jadi minyaknya jangan terlalu sedikit ya. Dan di sini apinya menggunakan api cukup kecil. Nah, seperti ini apinya. Kalau kita pakai api kecil, nanti kematangannya juga akan merata. Nah, kalau bagian bawahnya udah cukup kecoklatan, bisa kita balik. Jadi untuk membaliknya hanya sekali aja. Proses penggorengan donat sendiri memerlukan waktu yang agak lama karena kita gunakan api sangat kecil. Nah, kalau kedua sisinya udah berwarna kecoklatan, bisa langsung kita angkat dan ditiriskan. Nah, ini bisa dilihat whitening-nya cakep ya, karena proses pengembangan dan penggorengannya tepat. Setelah digoreng, ini bisa kita sisihkan dulu dan ditunggu sampai dingin. Selagi nunggu donat dingin, di sini aku mau halusin fly yang habis aku masukin ke chiller. Tadi teksturnya tuh sedikit memadat, jadi aku haluskan pakai mixer selama kurang lebih 5 menitan. Setelah dihaluskan, teksturnya tuh jadi lembut, creamy, dan yummy banget. Dan kalau donatnya udah dingin, langkah selanjutnya ini mau kita isi dengan fly yang udah kita haluskan sebelumnya. Ambil satu buah donat. Ini pas aku pegang aja, tekstur donatnya tuh lembut dan empuk, fluffy banget. Kita lubangi bagian tengah-tengahnya, kemudian kita isi dengan fly yang udah kita masukkan ke dalam piping bag. Dari 10 donat, 5 donat aku isi dengan fly vanilla, dan 5 sisanya aku isi dengan flan coklat. Untuk melubanginya, teman-teman bisa menggunakan gunting seperti ini atau bisa juga menggunakan sedotan.
Di sini bisa diperhatikan, setelah flanya dihaluskan, teksturnya jadi jauh lebih lembut dan lebih creamy. Dan ini semua donatnya udah aku isi dengan fla coklat dan juga fla vanila. Tapi aku lihat tuh ada yang kurang, ternyata aku belum memberi gula halus atau gula donat. Seharusnya pemberian gula halus atau gula donat ini dilakukan sebelum kita isi dengan fla ya, jadi lebih gampang. Tapi karena aku kelupaan, jadi penaburan gula halusnya atau gula donatnya aku lakukan setelah pengisian fla. Dan ini donat bomboloni dengan isian fla coklat dan juga fla vanilanya udah jadi, bisa langsung kita sajikan. Dilihat dari tampilannya aja, kelihatan cakep banget dan menggugah selera. Sekarang langsung aja kita coba, ini aku mau coba yang isiannya fla coklat. Pas aku sentuh, ini tekstur donatnya aja udah lembut, fluffy banget, dan pas aku belah, lihat nih teman-teman, fla coklatnya itu bener-bener langsung lumer. Aromanya juga wangi coklat banget, dan rasanya ini enak. Jadi untuk rasa dari donatnya sendiri nggak terlalu manis, dipadukan dengan fla coklat yang rasanya itu nggak cuma manis, ada manisnya, rasa coklatnya juga berasa, ada rasa gurih juga, terus creamy. Ini tuh bener-bener enak banget dengan perpaduan yang sangat pas dan teksturnya ini bener-bener langsung lumer banget ya flanya, apalagi tekstur rotinya atau donatnya ini bener-bener lembut, ringan, dan fluffy. Sekarang kita coba yang rasa vanila. Ini tuh bener-bener enak banget ya rasa vanila, favoritku banget. Rasanya otentik dengan aroma vanila yang khas. Tekstur flanya itu lembut, creamy, rasanya nggak begitu manis, jadi cocok banget. Asli resep bomboloni dengan isian fla coklat dan vanila kali ini wajib banget teman-teman cobain di rumah. Cocok juga buat ide bakulan atau bisa juga buat suguhan kalau ada tamu yang datang. Tuh kelihatan creamy dan premium banget ya, wajib banget deh buat dicoba, sangat-sangat recommended. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.